Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Yang menarik daripada kisah Habil dan Kabil ini adalah di mana ini adalah kisah tragedi pembunuhan pertama dan satu-satunya yang ada di dunia. Jadi dalam agama Kristen, Kabil dan Habil ini sering disebut dengan Kain dan Habel ya. Jadi biar lebih afdol kita sebut saja dengan Kain dan Habil ya. Saya lebih terbiasa menggunakan istilah Kain dan Habil, tapi ya namanya cuma beda bahasa doang ya, sama aja. Dalam agama Yahudi juga disebut dengan Kabil dan Habil. Jadi di video ini kita fokus bahas kisah Kain dan Kabil ini dari agama Kristen dan agama Yahudi. Kenapa saya bahas dari agama Yahudi? Karena agama yang paling tertua, salah satu paling tertua di dunia itu adalah agama Yahudi. 2000 tahun sebelum Masehi sudah lahir agama Yahudi. Jadi rujukannya itu ke agama Yahudi karena itu yang paling tua secara historis ya, secara sejarah ya. Jadi bukti arkeolog ya, bukan klaim-klaim ya. Jadi agama Yahudi adalah salah satu agama yang paling tertua di dunia. Makanya saya ngambil rujukan dari agama Yahudi. Konon katanya kisah daripada Kain dan Kabil ini ya berpengaruh pada tradisi kurban ya, baik yang ada di agama Yahudi maupun di agama mayoritas di Konoha. Namun ada perbedaan yang sangat menarik antara kisah daripada Kain dan Habil ini. Apa itu? Ada perbedaannya yang sangat signifikan antara agama Kristen dengan agama Yahudi. Walaupun agama Kristen dan agama Yahudi itu punya kitab suci yang mirip, Perjanjian Lama sama dengan Torah. Kedua agama ini juga punya perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaannya nggak terlalu jauh, tapi ada perbedaan. Apa itu perbedaannya? Menarik untuk kita bahas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya. Yang saya katakan di video ini ada sumbernya. Jadi dan tersahabat yang nonton video, kalau misalnya mau komplainlah sama yang bikin sumbernya. Jangan ke saya komplain sama yang sumbernya. Jadi saya akan tampilkan sumbernya di sini ya. Setelah penciptaan manusia, Adam dan Hawa memiliki dua anak laki-laki. Sebut saja namanya Kain dan Habil ya. Walaupun di agama lain disebut dengan Kabel atau apapun itu ya, pakai ki dan lain sebagainya ya. Biar lebih adil kita sebut saja dengan nama Kain dan Habil. Tertulis pada Kejadian 4 ayat 1 sampai 2. Kain menjadi petani sedangkan Habil menjadi gembala. Kejadian 4 ayat 2. Jadi ada rujukannya ya, ada sumbernya ya, ada datanya. Saya tidak asal mangap ya. Saya ngambil dari kitab Kejadian ya, agama Kristen maupun agama Yahudi. Lalu kita masuk pada peristiwa yang menegangkan dari kisah antara Kain dan Habil ini. Apa itu? Kain dan Habil menawarkan kurban kepada Tuhan. Tertulis pada Kejadian 4 ayat 3 sampai 4 ya. Kain menawarkan hasil pertaniannya, tetapi Tuhan tidak mau menerimanya karena kurangnya kesucian. Tertulis pada Kejadian 4 ayat 5. Namun Habil menawarkan kurban dari hewan ternaknya yang diterima oleh Tuhan. Tertulis pada Kejadian 4 ayat 4 ya. Kain merasa iri dan marah kepada kurbannya karena ditolak ya. Iri kepada saudaranya sendiri. Tertulis pada Kejadian 4 ayat 5. Tuhan memperingatkan Kain tentang bahaya iri hati. Ya. Kain, lu tuh ya, kalau gua nggak terima kurban lu itu, lu jangan marah-marah, jangan ngomel-ngomel, jangan sirik, ya, jangan menghujat, jangan iri, ya, jangan copy paste gitu. Jadi Tuhan mengatakan seperti itu kepada Kain. Kain, kamu tuh harus ingat perintah Tuhan, tidak boleh iri dan tidak boleh membunuh. Tapi dalam hati Kain mengatakan, siapa lu? Suka-suka gua dong. Lalu Tuhan menanyakan keberadaan Habil kepada Kain. Namun Kain saat itu berbohong. Saya nggak tahu Tuhan. Saya nggak tahu di mana saudara saya Habil. Lalu Tuhan murka kepada Kain. Ini tertulis pada Kejadian 4 ayat 9 sampai 10 ya. Tuhan menghukum Kain menjadi pengembara dan memberinya tanda pelindung. Kejadian 4 ayat 11 sampai 15.
Sekarang kita masuk ke hukum dan konsekuensi. Kain diusir dari hadapan Tuhan, tertulis pada Kejadian 4 ayat 14. Kain menjadi pengembara di bumi, ya, tertulis pada Kejadian 4 ayat 12. Kain diberi tanda pelindung untuk mencegah pembalasan dendam, Kejadian 4 ayat 15. Jadi dalam kisah Kain dan Habel ini ada pelajaran dan tafsirannya, pentingnya kesucian dan ketaatan kepada Tuhan. Ya, konsekuensi iri hati dan kejahatan, memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan sesama. Sekarang kita masuk ke pembahasan dalam agama Kristen ya. Tadi itu agama Yahudi ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang agama Kristen. Setelah Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa, mereka memiliki dua anak bernama Kain dan Habel. Tertulis pada Kejadian 4 ayat 1-2. Agak mirip-mirip seperti agama Yahudi ya. Kain menjadi petani sedangkan Habel menjadi pengembala. Kejadian 4 ayat 2. Peristiwa antara Kain dan Habel ini dalam agama Kristen misalnya, Kain dan Habel menawarkan kurban kepada Tuhan. Tertulis pada Kejadian 4 ayat 3-4 ya. Kain menawarkan hasil pertanyaan, tapi Tuhan tidak menerimanya karena kurangnya iman dan kesucian. Kejadian 4 ayat 5 atau Ibrani 11 ayat 4. Habel menawarkan kurban dari hewan ternaknya yang diterima Tuhan. Tertulis pada Kejadian 4 ayat 4. Kain merasa iri dan marah kepada kurbannya yang ditolak ya. Tuhan memperingatkan Kain tentang bahaya iri hati. Ya, Kain membunuh Habel dengan batu di lapangan. Wow. Dalam agama Kristen disebut dengan membunuh dengan batu ya. Tertulis pada Kejadian 4 ayat 8. Tuhan menanyakan keberadaan Habel kepada Kain dan Kain berbohong atas kejadian itu. Tuhan menghukum Kain menjadi pengembara dan memberinya tanda pelindung. Tertulis pada Kejadian 4 ayat 11-15. Hukuman dan konsekuensi daripada Kain dan Habel dalam agama Kristen. Kain diusir dari hadapan Tuhan. Kain menjadi pengembara di bumi. Kain diberi tanda pelindung untuk mencegah balas dendam. Lalu apa perbedaan antara agama Kristen dan agama Yahudi? Alasan penolakan korban Habil. Kristen tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara Yahudi ya kurangnya kesucian. Detail pembunuhan. Keduanya sama-sama menyebutkan Kabil membunuh Habil dan dengan batu ya. Hukuman Kabil keduanya sama-sama menyebutkan Kabil menjadi pengembara. Waktu saya kecil ya, saya sering mempertanyakan kenapa zaman dulu itu Tuhan bisa berkomunikasi dengan manusia. Itu pertanyaan saya kepada keluarga saya dulu atau teman-teman saya. Kenapa zaman dulu itu Kain dan Habel kisahnya Tuhan bertemu Kain dan Habel dan sebagainya. Kenapa zaman sekarang nggak ada Tuhan? Lalu jawaban mentoknya itu ya zaman dulu kita masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah yang jadi pertanyaan kenapa sekarang nggak bisa berkomunikasi langsung gitu? Ya kan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan filsafat ya. Ini bukan di ranah agama ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan filsafat. Jadi di antara sahabat yang tervideo kalau misalnya tidak terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan filsafat ya silahkan ya skip aja daripada nanti Anda nggak sesuai gitu ya, nggak apa-apa skip aja. Ini mah nggak terlalu penting ya sebenarnya karena ini adalah keresahan saya waktu saya kecil gitu. Ini semacam pertanyaan terlarang ya. Jadi kalau di antara sahabat yang nonton video ini tidak terbiasa dengan pertanyaan terlarang ya skip aja. Jadi saya berpikir ya waktu kecil, kenapa zaman dulu itu orang bisa berkomunikasi dengan Tuhan, sekarang nggak bisa gitu, nggak bisa langsung. Kenapa zaman dulu? Dan pertanyaan saya waktu zaman dulu itu ya, ini kan Kain membunuh saudaranya sendiri dengan batu ya. Lalu yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa dia tidak men-stop pembunuhan itu? Tuhan pasti tahu kan maha segalanya, kenapa dia membiarkan pembunuhan itu? Jadi ini pertanyaan memang agak nyeleneh ya di antara sahabat, tapi nggak ada hubungannya dengan agama ya, nggak ada hubungannya dengan agama ya. Kalau di dalam agama itu kan udah final kan, fix bahwa itu adalah kehendak bebas. Biasanya kaum teologis mengatakan bahwa ini adalah kehendak bebas. Lalu yang jadi pertanyaan, kalau itu adalah bagian daripada kehendak bebas, kenapa
Kenapa manusia saat itu, Kain dan Habel itu harus bunuh-bunuhan? Kan itu kan yang jadi permasalahan. Emang Tuhan membebaskan manusia itu bunuh-bunuhan? Itu kan yang jadi permasalahan. Emang Tuhan sekeji itu? Jadi kalau kita bertanya secara filosofis mendalam lebih detail ya, kadang saya berpikir gini guys, sebenarnya definisi dari ketuhanan dalam agama Abrahamik itu adalah sama seperti definisi topi saya bundar, muter-muter ya. Kalau kita mengatakan misalnya dalam agama Abrahamik misalnya, apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Iya. Lalu kenapa waktu Kain dan Habel ini berantem, kenapa dia tidak men-stop kuasanya? Kenapa nggak di-stop aja? Lalu biasanya akan mengatakan, oh ini kehendak bebas, Tuhan tidak ada urusan dan sebagainya. Terus job desk Tuhan itu apa? Ya, apa job desk Tuhan itu apa? Emang Tuhan itu di atas ngopi-ngopi doang gitu, santai-santai. Job desk-nya apa? Kenapa nggak di-stop saat itu? Kenapa nggak di-stop? Itu kan yang jadi pertanyaan. Tapi ini pertanyaan terlarang ya. Dan tersahabat yang tervideo, kalau misalnya tidak terbiasa, skip aja. Apa job desk Tuhan itu? Apa Tuhan itu maha gabut? Kalau kita bergeser misalnya, bergeser ke perang-perang yang terjadi di dunia misalnya, dunia nyata. Ya, walaupun ini ada yang mengatakan bahwa ini kan nggak nyata kisahnya, kisah Kain dan Habel ini kan, mohon maaf, ini bisa bagian daripada folklore agama Yahudi ya. Ya, saya tidak mengatakan ini folklore semua agama, tapi dalam agama Yahudi ada yang mengatakan seperti itu. Ya bukan saya, tapi ya ada yang mengatakan seperti itu. Ini bisa saja mungkin folklore daripada agama Yahudi karena tidak terkonfirmasi ya. Tidak ada bukti yang kuat selain katanya dan katanya. Kalau misalnya kita bergeser ke ini misalnya, kita bergeser ke kejadian yang nyata ya, seperti perang ya, perang antar agama, perang antar suku, antar negara, perebutan wilayah, politik dan sebagainya. Tuhan kan Maha Kuasa ya, kenapa nggak stop aja? Biasanya saya bertanya seperti ini, saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Paling mentok-mentok dengan kehendak bebas ya. Kehendak bebas ini kan topi saya bundar ya. Jawaban kehendak bebas ini topi saya bundar. Topi saya bundar, bundar topi saya. Tuhan kan Maha Kuasa. Ya Tuhan Maha Kuasa. Kenapa dia nggak stop? Ya karena Tuhan kehendak bebas. Iya, kan Tuhan bebas men-stop maksudnya. Tuhan memberikan kehendak bebas ke manusia. Gini loh misalnya ibaratnya. Kalau kita punya robot nih, punya remote-nya, ya Tuhan yang megang remote-nya. Kan harusnya dia bisa kontrol kan. Ini kan bukan pekerjaan yang susah buat Tuhan. Sedangkan menciptakan bumi dan langit itu bisa cuman berapa hari doang ya. Dalam agama Yahudi itu berapa? 7 hari, 7 malam ya. Dalam agama Kristen juga gitu. Ya, pada mulanya ya Tuhan menciptakan bumi dan seisinya. Ya, abrakadabra. Jadi 7 hari, 7 malam. Bayangkan coba. Padahal kalau kita kritisi dari secara sains ya, saya nggak ada hubungannya dengan agama Martas di Konoha ya. Ini saya fokus pada agama Yahudi dan agama Kristen ya. Karena apa? Karena saya tahu agama Kristen dan agama Yahudi itu tidak sensitif dengan kritikan-kritikan seperti ini. Kalau saya perhatikan ya, ada banyak data kok yang salah di kitab suci agama Yahudi dan agama Kristen Perjanjian Lama. Apa itu? Manusia berasal dari tanah. Itu kan salah datanya. Menurut sains tidak dari tanah manusia itu berasal. Dari apa? Dari DNA, maksudnya DNA manusia itu tidak ada hubungan dengan tanah. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti nanti banyak orang yang menjawab ya dengan jawaban topi saya bundar, apa itu? Jangan jus topi saya itu bundar, apa itu? Itu kan cuma kiasan. Biasanya gitu, itu kan cuma kiasan. Kalau sudah mentok, itu kan cuma kiasan. Jadi kalau kita mempertanyakan ketuhanan yang Maha Esa juga, ketuhanan itu, ya Tuhan itu kan tidak bisa didefinisikan. Padahal kan Tuhan itu kan bisa digambarkan sifat-sifatnya. Jadi sebenarnya ini semacam topi saya bundar ya. Ada semacam jawaban-jawaban yang tidak memuaskan saya dari dulu ya. Tapi saya tidak nyuruh yang tervideo untuk jadi agnostik atau ateis, enggak. Saya cuman
pengen mengkritisi atau bertanya gitu sesuatu hal yang jarang dipertanyakan sama manusia atau orang. Lalu kenapa di kitab suci agama Yahudi misalnya manusia itu berasal dari tanah, dari saripati tanah dan lain sebagainya? Kenapa sampai sekarang masih dipertahankan? Kenapa sampai sekarang masih dipertahankan? Maksudnya dulu kenapa orang percaya bahwa manusia itu berasal dari tanah? Karena zaman dulu itu belum ditemukan namanya ilmu kedokteran, teknologi mendeteksi DNA manusia, nggak ada. Jadi zaman dulu itu waktu terbit yang Talmud atau Torah ini, manusia berasal dari tanah, ya nggak ada yang protes karena zaman itu belum ada yang nama teknologi kan. Jadi kalau Tuhan itu menciptakan Talmud, Torah atau kitab suci agama Yahudi atau perjanjian lama, kenapa datanya bisa salah? Kan itu yang jadi pertanyaan. Terus yang kedua misalnya, manusia itu kan berasal dari Adam dan Hawa. Jadi menurut perkiraan agama Yahudi itu atau agama Kristen itu, agama Yahudi atau agama Kristen itu memprediksi Adam itu lahir nggak jauh beda dengan waktu yang ditentukan pada saat penciptaan kitab suci itu sendiri. Seperti kitab suci agama Yahudi misalnya dan kitab suci agama Kristen. Berarti kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi ya. Tahun 2000 sebelum Masehi. Padahal kan kerangka manusia itu jauh dari situ sudah ada kerangka manusia modern ya. Ratusan ribu tahun sudah ada kerangka manusia. Seperti Homo Neanderthal ya, Homo sapien. Itu kan manusia modern ya. Bukan kera ya, itu sudah terbentuk dia layaknya manusia modern. Mereka juga sudah mengubur, kalau ada saudaranya meninggal, sudah mengubur seperti Neanderthal misalnya. Jadi gugur dong ya, kalau misalnya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu 2000 tahun sebelum Masehi atau tahun 2000 sebelum Masehi, ya gugur dong ya nggak sih? Coba kita berpikir secara rasional, gugur ya. Dan bumi juga diciptakan 2000 sebelum Masehi ya. Padahal kan umur bumi ini kan sudah miliaran tahun. Ya nggak sih? Jadi menurut saya itu kurang rasional ya. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang sering dipertanyakan oleh orang-orang Eropa. Sehingga mereka banyak yang jadi agnostik, ateis, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasanya kalau diajukan ke kaum teologis ya, pemuka-pemuka agama Yahudi dan lain sebagainya, mereka akan mengatakan jawaban-jawaban yang dogmatis biasanya, bukan jawaban-jawaban yang rasional. Sehingga banyak di Eropa orang yang beragama Kristen cuma di KTP, dan sebenarnya mereka tidak percaya agama. Rata-rata mereka tidak percaya agama. Dan anehnya saya melihat justru negara Eropa itu semakin maju kalau Eropa itu semakin tidak peduli dengan agama. Bayangkan coba, sebuah negara semakin tidak peduli dengan agama maka akan semakin maju. Ini bertolak belakangnya. Harusnya kan semakin peduli dengan agama ya semakin maju. Ini berbeda atau bertolak belakang. Saya kadang berpikir seperti ini guys, jangan-jangan ideologi agama ini sudah nggak relevan lagi di zaman sekarang ini. Karena terlalu dogmatis. Manusia berasal dari tanah, nggak bisa dibuktikan secara sains. Ya, kalau kita, mana pembuktiannya, mana dasarnya? Mereka akan menggunakan jurus-jurus topi saya bundar, yaitu, oh itu cuma kiasan dari tanah. Ya kan? Oh itu diserupakan. Ya seperti itu. Ya. Jadi intinya, saya hanya bertanya ya, saya tidak memberikan jawaban ya. Jadi kalau misalnya di antara sahabat yang video misalnya ada yang baper, saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, harusnya dipertanyakan keimanan Anda. Setahu saya orang yang cerdas itu, orang yang cerdas dalam beragama itu adalah orang yang imannya tidak setipis tisu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Maaf, saya bikin Anda bingung dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Saya Ray Konoha, salam rasional.